Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi juga, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Masih semangat? Masih. Sudah makan semua tadi pagi? Sudah. Baik, kalau sudah makan, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Marisa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai, baca dulu ya. Lepe, hadir Bu. Sofia Aprilia Kowo, Hadir, Bu. Francisca Afrimula, Tidak. Nage. Ya. Maria Revalina Nage, Hadir, Bu. Clemensis Dita, Hadir, Bu. Algis Nagi, Valentino Revaldo Torego, Hadir, Bu. Maria Maximawea, Hadir, Bu. Maria Astika Mogi Deni, Hadir, Bu. Maria Melania Uta, Hadir, Bu. Maria Dolores Santiba. Hadir, Bu. Baik, satu orang tidak hadir ya? Nah, baik, hari ini kita akan masuk pada tema keempat tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayat cinta lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam lagu. Semua diajak berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 3 pimpin. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Berdaya pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menuntun tanah air, tanah airku Indonesia. Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Adapun tujuan materi yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, dengan wawancara, siswa mampu mengumpulkan informasi tentang pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. Tujuan yang kedua, dengan kosakata baku, siswa dapat menelaah kembali pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Dan yang terakhir, dengan mengamati video menanam tanaman, siswa mampu melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam lingkungan mandiri. Nah, materi pokok kita hari ini adalah pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu penghijauan? Menanam kembali hutan yang gundul. Ya, menanam kembali hutan yang telah gundul. Kita berikan tepuk salut untuk Faro. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Baik, pada materi kali lalu kalian ditugaskan untuk melakukan wawancara. Melakukan wawancara. Nah, sekarang diminta 2 orang maju untuk melaporkan hasil wawancara. Ayo, siapa yang duluan? Sebagai narasumber dan satu sebagai pewawancara ya. Bergantian baca.
surat kedua. Siswa kelas 4 mendapatkan tugas wawancara dengan topik Ayo Cinta Lingkungan. Tugas wawancara dilakukan secara per orang. 2. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang cara mencintai lingkungan. 3. Hasil wawancara. A. Topik wawancara Ayo Cinta Lingkungan. B. Narasumber Bapak Satelius, Kepala Desa Waidoa. C. Pewawancara siswa kelas 4. D. Waktu dan tempat Minggu 8 November 2020 di kantor Desa Waidoa. E. Hasil wawancara. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Nakika. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin meminta waktu Bapak sebentar. Saya ingin mewawancari Bapak untuk tugas sekolah. Apakah Bapak bersedia? Dengan senang hati, Nakika. Silakan. Saya ada tugas tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan. Kalau boleh tahu kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh warga Desa Waidoa dalam melestarikan lingkungan? Ya, Nakika. Setiap akhir pekan biasanya kami selalu mengadakan kerja bakti. Adapun kegiatannya yaitu membersihkan selokan, memperbaiki taman sepanjang jalan desa, dan mengumpulkan sampah dedaunan untuk membuat pupuk kompos. Selain itu, kami juga mengumpulkan uang sebesar Rp10.000 per bulan untuk setiap kepada keluarga. Uang tersebut nantinya digunakan untuk membayar petugas kebersihan yang mengangkut sampah di desa Melati ini. Oh, pantas saja ya, Pak. Udara di desa ini sangat sejuk dan suasananya nyaman untuk ditinggali. Terima kasih, Nakika, atas pujiannya. Baiklah, Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Semoga kita semua semakin mencintai lingkungan. Saya tepuk tangan untuk Tika dan Marisa. Jadi dalam laporan hasil wawancara itu kita harus gunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa yang santun. Ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam laporan wawancara. Yang pertama kita lihat latar belakang. Yang kedua, apa lagi? Tujuan. Berikut apa lagi? Topik wawancara. Setelah topik wawancara, narasumber. Apa lagi? Pewawancara. Terus waktu dan tempat, hasil wawancara, dan yang terakhir kesimpulan. Sekarang kita masuk yang berikut, yaitu pentingnya penghijauan untuk melestarikan sumber daya alam. Ya. Jadi untuk melestarikan sumber daya alam dilakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk apa? Menjaga lingkungan dari kerusakan. Untuk apa? Menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalnya, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk apa? Mengembalikan penyuburan tanah. Terus, penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya lahan kosong di sekitar kita itu kita tanami apa? Tanaman apa? Tanaman obat keluarga atau yang biasa disebut dengan tanaman apa ya? Obat. Atau tanaman obat keluarga. Ya. Jadi di lingkungan rumah tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Menanam tanaman obat keluarga di lingkungan rumah dapat memberikan keuntungan bagi kita. Selain untuk penghijauan, tanaman toga juga dimanfaatkan sebagai obat alami. Obat alami tidak perlu kita beli di apotek atau minta dari rumah sakit.
adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai apa? Obat, sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di mana? Di halaman rumah, di kebun. Manfaat tanaman obat keluarga adalah agar kita dapat menemukan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Sekarang ibu minta, coba kamu sebutkan tanaman obat keluarga yang kamu tahu. Coba sebutkan sebanyak-banyaknya yang kamu tahu. Ayo. Kunyit. Apa lagi? Jahe, kencur, daun sirih, daun seledri, Jahe. Apa lagi? Jeruk nipis. Serai. Masih banyak lagi. Seperti kucing, ya, kupis kucing. Apa lagi? Bawang merah, bawang putih juga Kalau kita bisa tanam di kebun halaman rumah itu juga termasuk tanaman keluarga. Baik, kamu sudah menyebut toga. Sekarang kita lihat manfaatnya. Lihat manfaat yang pertama itu apa? Temulawak manfaatnya untuk meningkatkan meningkatkan daya tahan tubuh. Apa lagi? mengobati sakit, Ya, mengobati sakit kuning. diare, Apa lagi? perut kembung, Perut kembung. pegal-pegal, Ya, menurunkan kadar darah, dan menurunkan tekanan darah dan mencegah pengumpulan darah. Apa dari apa tadi? Temulawak. Sekarang kita lihat yang berikut. Apa manfaat apa nih? kunyit, Kunyit manfaatnya sebagai ramuan jamu, ya. untuk menghilangkan gatal, Terus mencegah kanker, mencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Kunyit juga bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan di dapur. Biasa kalau mama bikin kuah ikan biasanya pakai kunyit. Itu apa? Menghilangkan bau amis. Yang berikut. Kencur. Manfaat kencur untuk mencegah kanker. mengobati penyakit akibat bakteri, Ya, bakteri, mengobati kencingan, aduh, mencegah diare, terus, mencegah asam lambung, ya, flu, melegakan tenggorokan, mengobati batuk, dan mencegah panas. Itu manfaat dari kencur. Kita lihat lagi manfaat yang berikut. Ada apa? daun sirih, Ya, daun sirih. Manfaat daun sirih adalah untuk mengobati batuk, antiseptik atau apa? Ada membunuh kuman, mimisan, dan obat kuman. Daun sirih biasa. Kalau kita di sini biasa dimakan oleh mama kan? Untuk apa? Menguatkan gigi dan mencegah bau mulut. Yang berikut, manfaat apa tuh? Jahe. Manfaat jahe itu yang pertama mencegah berbagai penyakit yang berbahaya sebagai minuman hangat tubuh dan juga sebagai bumbu masakan dapur. Yang berikut, daun seledri. Manfaat daun seledri untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah sebagai bumbu dapur. ya, untuk menurunkan kadar lemak, untuk menurunkan tekanan darah dan sebagai bumbu masakan di dapur. Yang terakhir, manfaat dari apa? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Jeruk nipis manfaatnya untuk mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rontok, betobe, flu dan demam. Itu manfaat dari tanaman keluarga. Nah, semua? Sudah? Betul. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, kalau tidak ada, ibu minta satu orang
laki-laki, perempuan sekarang. Hendrik, maju. Teman kalian akan membaca tentang manfaat tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga. Menanam obat di lingkungan rumah memberi banyak keuntungan bagi kita. Selain untuk kebutuhan juga dimanfaatkan sebagai obat alami. Salah satu toga yang sangat berkhasiat adalah kunyit. Kunyit pada umumnya digunakan untuk bumbu masakan. Namun demikian, kunyit juga menyembuhkan berbagai penyakit. Kunyit dapat mengobati bengkak dan kecil, serta menyembuhkan flu dan demam. Selain itu, kunyit dapat mencegah tumbuhan sel kanker dan mengatasi masalah kesehatan pada organ dalam setiap usus. Ada pula jenis obat yang digunakan sebagai bahan masakan bawang putih bermanfaat untuk mengobati penyakit kulit seperti kulit dan jerawat, hipertensi dan diabetes. Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Hendrik. Baik, sudah dengar semua? Teman kalian baca? Ya. Baik. Setelah kalian mendengar bacaan dari teman kalian tadi, untuk lebih memperjelas, sekarang silakan kalian mengamati video pada berikut. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran di tematika subtematika pembelajaran ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang banyak hal, salah satunya tanaman obat. Nah, anak-anak jika mempunyai lahan kosong di sekitar pekarangan sekolah atau pekarangan rumah, anak-anak bisa melakukan penghijauan sebagai wujud peduli lingkungan. Apa salah satunya? Yaitu menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat, karena bisa menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Caranya dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Nah, anak-anak simak informasi yang Pak Dias berikan tentang perbedaan contoh tanaman obat, yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Kita mulai dengan kencur, anak-anak. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat dan sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, selain itu ada kunyit, anak-anak. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan, anak-anak. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Kemudian contoh lain ada jahe, anak-anak. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Pak Dias minta maaf. Terima kasih. Baik, kalian sudah menyimak video tadi? Ya, Sudah? ya, sudah.
Kalau sudah digunting dilem ya. Baik, sudah semua? Kalau sudah, sekarang utus masing-masing kelompok satu orang untuk melakukan hasil diskusi kalian. Silakan, ayah kelompok mana yang duluan? Ya, kelompok 3. Silakan maju. Carilah keterangan dan gambar mengenai tanaman obat keluarga. Kencur, jahe, temulawak, daun seledri, daun sirih. 2. Cantumkan gambar tanaman. 3. Tuliskan manfaat, cara merawat, dan cara menanam obat tersebut. 1. Kunyit. Biasanya digunakan sebagai bumbu dapur atau yang biasanya digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung untuk membuat masakan rempah kunyit. 2. Jahe. Tanaman ini sudah cukup terkenal di kalangan pencinta nikmatnya herbal yang cukup ampuh menghangatkan tubuh di kala cuaca dingin. 3. Kencur. Tanaman obat ini dapat juga digunakan sebagai bumbu masakan yang digunakan umumnya untuk membuat sayur bening. 4. Temulawak. Zat aktif berupa kurkumin pada temulawak terbukti berkhasiat sebagai obat anti peradangan seperti mengatasi keracunan empedu dan hepatitis. 5. Daun seledri. Daun seledri sering digunakan sebagai penyedap rasa, terutama saat menyantap hidangan mie. Tanaman ini juga dikenal dengan nama daun sop sebagai pelengkap masakan soto, bakso, dan sebagainya. 6. Daun sirih. Biasanya sering digunakan untuk penyirih dan fungsinya untuk memperkuat enamel gigi dan membunuh bakteri yang aktif dalam mulut. Selain itu dapat mengatasi beberapa masalah kesehatan lainnya seperti mimisan, sakit gigi, gusi bengkak, bisul, bau badan, bau ketiak, menghilangkan penyakit kulit, melancarkan datang bulan tidak teratur, mengatasi batuk, sariawan, mempercepat proses penyembuhan luka bakar, demam berdarah, dan obat kumur alami untuk membunuh bakteri dalam mulut. 2. Cara merawat tanaman obat keluarga. 1. Memberi pupuk kadang secukupnya.
Hal tersebut dikarenakan pupuk kandang mengandung unsur hara makro maupun mikro yang dibutuhkan tanaman. Dosis penggunaan pupuk kandang yaitu 1-2 ton per hektar. 2. Memberikan pupuk organik karena pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah dan sebagai sumber zat makanan bagi tanaman. 3. Melakukan penyulaman jika terdapat bibit yang mati atau pertumbuhannya tidak normal. 4. Melakukan penyiraman pada saat penanaman atau tanaman masih kecil. Tanaman yang sudah besar relatif tidak memerlukan penyiraman atau seandainya mewajibkan penyiraman dapat dilakukan dengan perendaman karet bededang. 5. Melakukan penyiangan secara berkala yakni dilakukan satu atau 2 kali selama masa pertumbuhan dan bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian pupuk kandang. Beri tepuk tangan untuk kelompok matahari. Silakan kembali. Yang berikut kelompok anggrek. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok anggrek akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Carilah keterangan dan gambar mengenai tanaman obat keluarga. Kunyit, kencur, jahe, seledri, temulawak, dan sirih. Tuliskan, tempelkan gambar tanaman tersebut. Tuliskan manfaat cara menanam obat keluarga. Yang lain mari perhatikan di sini. Perhatikan teman kalian. Kunyit biasanya digunakan sebagai bumbu dapur atau yang biasanya digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung untuk membuat masakan lempah kuning. 2. Jahe. Tanaman ini sudah cukup terkenal di kalangan pecinta minuman herbal yang cukup ampuh menghangatkan tubuh di kala cuaca dingin. Kencur. Tanaman obat ini dapat juga digunakan sebagai bumbu masakan yang digunakan umumnya untuk membuat sayur bening. Temulawak. Zat aktif berupa kurkumin pada temulawak terbukti berkhasiat sebagai obat anti peradangan seperti mengatasi keracunan overdose dan hepatitis B. Seledri. Seledri sering digunakan sebagai pengedar rasa, terutama saat menyantap tingani. Sirih. Biasanya sering digunakan untuk penyirih yang fungsinya untuk memperkuat enamel gigi dan membunuh bakteri yang aktif dalam mulut. 3. Cara merawat tanaman obat keluarga. 1. Memberikan pupuk kandang secukupnya. Hal tersebut dikarenakan pupuk kandang mengandung unsur hara makro maupun mikro yang dibutuhkan tanaman. Dosis penggunaan pupuk kandang yaitu 1-2 ton per hektar. 2. Memberikan pupuk organik karena pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah dan sebagai sumber zat makanan bagi tanaman. 3. Melakukan penyulaman bila terdapat bibit yang mati atau pertumbuhannya tidak normal. 4. Melakukan penyiraman pada saat penanaman atau tanaman masih kecil. 5. Melakukan penyiangan secara berkala yakni dilakukan 1-2 kali selama masa tumbuh dan bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian pupuk kandang. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Kelompok anggrek terakhir, Melati, silakan maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Carilah keterangan dan gambar mengenai tanaman obat keluarga. 2. Tempelkan gambar tanaman tersebut. 3. Tuliskan manfaat cara merawat dan cara menanam obat tersebut. A. Kunyit biasanya digunakan sebagai bumbu dapur atau yang biasanya digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung
sebagai bumbu masakan yang digunakan untuk membuat sayur bening. D. Temulawak. Zat aktif berupa kurkumin pada temulawak terbentuk bekas zat sebagai obat anti peradang seperti mengatasi keracunan empedu. Seledri sering digunakan sebagai penyedap rasa terutama saat menyantap hidangan minum. F. Sirih biasanya sering digunakan untuk nyirek yang fungsinya untuk memperkuat enamel gigi dan menumbuh bakteri yang aktif dalam mulut. 2. Cara merawat tanaman obat keluarga. 1. Memberi pupuk kandang secukupnya. Hal terjadi dikarenakan pupuk kandang mengandung unsur hara makro maupun mikro yang dibutuhkan tanaman. Dosis penggunaan pupuk kandang yaitu 1 atau 2 ton per liter. 2. Memberi pupuk organik karena pupuk organik dapat memperkuat struktur tanah dan sebagai sumber zat makanan bagi tanaman. 3. Melakukan penyulaman bila terdapat bibit yang mati atau pertumbuhan tidak normal. 4. Melakukan penyiraman pada saat penanaman atau tanaman masih kecil. 5. Melakukan penyiraman secara berkala yakni dilakukan 1 atau 2 kali selama masa tumbuhan dan biasa dilakukan bersama-sama dengan pemberian pupuk kandang. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk kelompok melati. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi, melaporkan hasil diskusi kalian, Ibu sangat merasa bangga dengan keaktifan kalian. Nah sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, Ibu akan membagikan lembaran evaluasi. Kalian masing-masing mengerjakan, bisa? Nah sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan tulis nama kalian, kelas, hari, tanggal, hari ya. Silakan kerja. Tulis nama lengkap, kelas, hari, tanggal. Jawaban langsung di bawah. Jawabannya langsung di bawah. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, mari silakan kumpul. Sudah? Kumpul. Sudah. Baik. Nah, setelah Ibu memeriksa laporan kerja kalian, Ibu merasa bangga dengan kalian, karena hari ini ada 8 orang yang mendapat nilai 100 dan 2 orang mendapat nilai 80. Ayo kita berikan tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tuhan. Tuhan.
Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Bapa yang telah kudus, amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan nama Bapa, Bapa Putra dan Kudus, amin. Selamat duduk. Baik, materi kita hari ini sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi pada materi yang berikutnya ya. Nah, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan salam